Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kami dari bidang Litbang atau bidang penelitian dan pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI akan memaparkan mengenai apa saja program kerja yang telah kami rancang, telah kami buat untuk satu periode ke depan. Oke, sebelum kita mengulas lebih banyak tentang program kerja yang telah kami buat, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman juga tahu siapa saja yang berada di bidang Litbang di tahun ini atau di periode ini. Oke, next langsung saja. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Nur Jaman sebagai kepala bidang yang ditemani oleh staf saya yaitu Ulpiani. Seperti itu teman-teman. Jadi kami berdua ini merupakan orang-orang yang pertama berada di bidang Litbang karena bidang ini merupakan bidang yang pertama kali terbentuk di periode ini atau di tahun ini. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja ke intinya yaitu mengenai program kerja ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang program kerja, seperti yang kita ketahui program kerja itu adalah turunan daripada target. Makanya sebelum kita membahas program kerja, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja target dari bidang Litbang itu sendiri. Nah, untuk targetnya itu ada 6 target ya teman-teman. Di sini ada target yang pertama, adanya mekanisme pola hubungan yang mengatur mekanisme kerja dari penelitian dan pengembangan atau Litbang. Yang keduanya ada merumuskan dan menerapkan sistem penelitian dan pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang ketiganya ada mengoptimalkan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan atau Litbang. Yang keempatnya mengoptimalkan aspek penelitian untuk pengembangan setiap bidang Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang kelimanya ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan program terkait hasil penelitian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Dan yang terakhir yang keenam ada mengoptimalkan sistem pendelegasian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Oke, dari keenam target ini nantinya akan ada beberapa program kerja turunan dan juga nanti dari program kerja tersebut ada tindakan-tindakan turunan juga seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini ada target yang pertama yaitu tadi tentang adanya mekanisme pola hubungan yang mengatur mekanisme kerja dari penelitian dan pengembangan. Nah, di program kerja menurut target yang pertama ini ada 1 ya, dan tindakannya dari program kerja tersebut ada 11. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada laptop atau Litbang paling top. Nah, informasi juga kami mengambil temanya tentang barang-barang yang sering kita jumpai di sekitar kita gitu ya. Makanya yang pertama ini ada yang namanya laptop. Oke, dari program kerja laptop ini turun 11 tindakan. Yang pertama itu ya memperbaharui SOP tim Litbang. Waktunya ada di bulan April. Yang kedua ada memperbarui mekanisme pola hubungan tim Litbang. Waktunya bulan April juga sama. Yang ketiga ada membuat pamflet open recruitment tim Litbang. Waktunya juga bulan April. Yang keempat melakukan open recruitment tim Litbang. Waktunya bulan April juga. Yang kelima ada membentuk tim Litbang. Itu waktunya sama di bulan April. Yang keenam ada memilih koordinator sekaligus staffing tim Litbang. Waktunya juga bulan April. Yang ketujuh membuat struktur tim Litbang bulan April juga. Yang kedelapan MOU tim Litbang itu waktunya bulan April juga. Yang kesembilan membuat SK tim Litbang itu waktunya bulan April. Dan yang 10 itu ada membuat sertifikat untuk tim Litbang, waktunya berbeda yaitu bulan Desember ya. Dan yang terakhir yang ke-11 ada melakukan evaluasi tim Litbang, itu waktunya sama di bulan Desember seperti yang buat sertifikat. Oke, informasi juga untuk target yang pertama dan program kerja yang pertama ini itu berkaitan dengan tim Litbang gitu ya, dari mulai pembentukan sampai terakhir melakukan evaluasi terhadap tim Litbang itu sendiri. Oke, next langsung saja ke target yang kedua.
target yang kedua itu merumuskan dan menerapkan sistem penelitian dan pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, untuk program kerjanya sendiri ada 1 dan tindakannya ada 3. Langsung saja kita lihat. Nama program kerjanya ada Selimut atau Sistem Penelitian dan Pengembangan yang Urut serta Terencana. Nah, di program kerja Selimut ini ada 3 tindakan. Yang pertama, memperbarui kurikulum dan kerangka penelitian tim Litbang. Waktunya di bulan April. Yang kedua ada melakukan studi komparatif tim Litbang. Waktunya di bulan Juni. Dan yang ketiga ada memfasilitasi tim Litbang dalam melaksanakan penelitiannya sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Untuk waktunya sendiri itu dari bulan Juli sampai bulan Oktober seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalau tadi pembentukan tim Litbangnya, kalau ini terkait dengan praktek penelitian langsung yang akan dilaksanakan oleh kami bidang Litbang dan juga dibantu oleh tim Litbang seperti itu. Oke, target yang ketiga yaitu ada merumuskan dan menerapkan sistem penelitian dan pengembangan Kopma Bumi Siliwangi UPI. Program kerjanya sendiri ada 1 dan tindakannya ada 7. Oke, kita lihat nama dari program kerjanya ada tambang atau tangkas aktif ilmiah itu tim Litbang. Nah, untuk tindakannya sendiri bisa kita lihat di sini. Yang pertama menentukan pemateri untuk diklat tim Litbang, waktunya bulan April. Yang kedua ada melaksanakan diklat penelitian untuk tim Litbang, waktunya April sampai Juni. Yang ketiga ada membuat buku pedoman untuk tim Litbang, sama waktunya bulan April sampai Juni. Yang keempat mengkaji penerapan produk yuridis Kopma melalui tim Litbang, itu waktunya bulan Mei sampai Oktober. Oke, yang kelima di sini ada mengkaji isu atau menganalisis kuesioner untuk kebutuhan penelitian, waktunya bulan Juni. Yang keenam ada melaksanakan penelitian sesuai dengan isu yang telah ditetapkan sebelumnya, waktunya bulan Juli sampai Oktober. Dan yang terakhir yang ketujuh ada membuat grand design rencana strategis Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, ini waktunya bulan Agustus sampai Oktober. Oke, itu target yang ketiga dan program kerja yang ketiga juga. Selanjutnya ini ada target yang keempat, yaitu tentang pengoptimalan aspek penelitian untuk pengembangan setiap bidang Kopma Bumi Siliwangi UPI. Oke, untuk target yang keempat ini program kerjanya lebih dari 1, itu ada 3 dan tindakannya sendiri ada 9. Nah, untuk program kerja yang keempat itu namanya cangkir atau cekatan mengelola kebutuhan penelitian dan survei. Nah, untuk tindakannya sendiri, pertama di sini ada mendata penelitian atau survei yang ada pada setiap bidang, waktunya di bulan Mei. Yang kedua ada mengkaji penelitian atau survei setiap bidang, waktunya bulan Mei juga. Dan yang terakhir itu yang ketiga, melakukan penelitian atau survei, itu waktunya bulan Juni sampai Oktober seperti itu, teman-teman. Sampai November. Jadi waktunya untuk melakukan penelitian atau survei yang dihimpun dari tiap bidang itu bulan Juni sampai November. Oke, next di sini ada program kerja kita yang kelima, namanya komputer atau kelola monitoring dan evaluasi per bidang secara terpadu. Nah, untuk tindakannya sendiri bisa kita lihat di sini ada 4. Yang pertama membuat daftar checklist monitoring dan evaluasi bidang, itu waktunya bulan April. Yang kedua ada melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang, waktunya bulan Mei sampai Desember. Yang ketiga merekap dan mengolah hasil monitoring dan evaluasi, waktunya sama di bulan Mei sampai Desember. Dan yang terakhir yang keempat di sini ada memberikan evaluasi dan juga rekomendasi kepada bidang yang bersangkutan, yaitu di bulan Mei sampai Desember. Oke, ini program kerja yang kelima ini terkait dengan bagaimana bidang Litbang dapat memonitoring kinerja dari setiap bidangnya seperti itu, teman-teman. Oke, next ke program kerja kita yang ke-6, namanya SAPU atau sampaikan laporan secara terpadu. Nah, untuk tindakannya sendiri bisa kita lihat di sini ada 2. Yang pertama ada melakukan pelaporan ketercapaian program kerja setiap bidang. Jadi nanti program kerja itu akan dilihat
ketercapaian program kerjanya sejauh mana dan akan dilaporkan setiap triwulan sekali. Itu waktunya sendiri. Di sini ada bulan Mei, Agustus, dan juga November. Dan yang kedua ada melakukan pelaporan perkembangan rencana strategis Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, seperti yang kita ketahui, tiap bidang itu juga mempunyai rencana strategisnya masing-masing gitu ya. Dan juga di sini dilaporkan juga setiap triwulan sekali. Waktunya yang pertama di bulan Mei, yang kedua Agustus, dan yang terakhir bulan November. Oke, next, ini target kita yang kelima. Nah, untuk target yang kelima ini ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan program terkait hasil penelitian Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, untuk program kerjanya ada 1 dan tindakannya ada 4. Nah, program kerjanya bernama pakaian atau pengaplikasian hasil kajian dan penelitian. Nah, untuk yang pertama di sini ada melaksanakan workshop tim Litbang. Jadi nanti hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh tim Litbang ini akan diseminarkan atau dipresentasikan di workshop ini. Waktunya sendiri ada bulan Oktober. Yang kedua ada membuat instrumen monitoring dan evaluasi hasil penelitian, itu bulan September. Nah, instrumen monitoring dan evaluasi penelitian ini gunanya nanti untuk melihat pelaksanaan atau pengaplikasian daripada penelitian yang telah dibuat oleh tim Litbang. Waktunya bulan September ya teman-teman. Untuk yang ketiganya di sini ada tindakan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penelitian, itu bulan November sampai Desember. Nah, kalau bulan September itu membuat instrumennya, jadi kalau di bulan November sampai Desember ini langsung ke praktek gitu ya, memonitoring dan juga mengevaluasi hasil penelitian tersebut. Terus yang keempatnya ada membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi, baru terakhirnya dibuat laporannya. Dari laporannya sendiri di sini ada bulan November dan juga Desember seperti katakan. Oke, next, program kerja yang terakhir dan juga target yang terakhir pula mungkin ya di sini. Program kerja ini ada 6 tindakan ya teman-teman. Oke, nama program kerjanya yaitu Sandal atau Sistem Pendelegasian yang Handal. Nah, di program kerja Sandal ini tindakan yang pertama ada melakukan penyeleksian anggota untuk menjadi kader yang akan didelegasikan untuk mengikuti kompetisi perkoperasian. Nah, untuk perihal pendelegasian kader ini di tahun ini menjadi tanggung jawab kita gitu ya, tanggung jawab tim Litbang. Mudah-mudahan kita dapat mendelegasikan kader-kader yang berkualitas gitu ya, dan juga harapannya bisa menjadi motivasi juga buat anggota yang lainnya gitu ya, untuk bisa berprestasi di Kopma Bumi Siliwangi UPI ini. Oke, itu tadi udah tindakannya pertama, melakukan penyeleksian gitu ya. Waktunya insidental karena ini melihat lomba juga yang ada di Kopma Rekanan biasanya. Jadi waktunya menyesuaikan seperti teman-teman. Terus yang kedua ada mendelegasikan kader yang lolos seleksi. Kalau tadi yang pertama seleksinya, yang kedua mendelegasikannya waktunya sama insidental. Yang ketiganya ada menindaklanjuti hasil pendelegasian berupa laporan, artikel, dan sharing dari kader yang didelegasikan. Nah, kader yang didelegasikan ini biasanya akan membuat laporan dari bagaimana dia waktu didelegasikan ke acara atau lomba terkait ya, waktunya sama insidental. Terus ini yang keempatnya ya, ada membuat instrumen monitoring dan evaluasi pendelegasian kader. Nah, untuk pendelegasikan kader juga di sini akan dimonitoring dan dievaluasi bagaimana keberlangsungannya gitu ya, biar kita juga dapat mendelegasikan kader secara efektif dan efisien teman-teman. Waktunya bulan April. Terus yang kedua ada melaksanakan monitoring dan evaluasi pendelegasian kader. Yang ketiga ada membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pendelegasian
kader seperti itu teman-teman. Itu untuk target yang kelima. Untuk tindakan yang kelima, waktunya bulan April sampai Desember. Terus untuk tindakan yang terakhir yang keenam, waktunya sama bulan April sampai Desember. Oke, itu dia program kerja yang telah kami rancang, telah kami susun, telah kami buat untuk satu periode ke depan ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita membuat program kerja ini, membuat perencanaan ini dapat menambah kualitas Litbang itu sendiri dan juga Kopma Bumi Siliwangi pada umumnya mungkin ya. Nah, dan mudah-mudahan juga harapannya dari program kerja yang telah kami buat ini, dari sekian banyak tindakan yang ada, dari waktu yang telah kami susun dan juga rencanakan, bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti teman-teman. Oke, itu saja mungkin dari bidang Litbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak, yang telah memperhatikan. Sampai jumpa di waktu yang mungkin masih belum bisa ditentukan gitu ya. Mudah-mudahan saja secepatnya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.